semuanya, ibu-ibu, teman-teman semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya. Yang tetap terus nonton Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini. Sinetron kita ini. For the first time akhirnya masuk ke skrin besar, jadi nggak sia-sia perjuangan kita. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia menemani Bang Oming di sini, tentu bersama channel Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah. Dunia Entertainment akan menyajikan seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Bang Oming kembali hadir di hadapan pamirsa untuk menemani penggemar setia, mengawali terima kasih semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Halo pamirsa emak-emak, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terpaksa Menikahi Tuan Muda selalu menayangkan berbagai hal yang menarik dan membuat para penggemarnya selalu menantikan cerita selanjutnya. Terpaksa Menikahi Tuan Muda akan menceritakan keromantisan Kinanti dan Abimana. Tetapi di sisi lain, Abimana tampak sedikit waspada, terlebih ketika David dihajar oleh orang tidak dikenalnya. Di tempat lainnya, Kinanti mendapatkan telepon dari Radit. Radit ternyata ingin mengajak Kinanti untuk bertemu. Radit beralasan untuk melakukan rapat untuk pekerjaan. Sementara itu, Kinanti tampak biasa saja, dia tidak mengetahui jika Radit akan berbuat jahat. Radit ingin membuat Abimana dan keluarganya menderita, dia tidak ingin melihat keluarga Sudirja berbahagia. Sementara, Amanda tampak sedang berbicara dengan David, ternyata Amanda mulai membuka perasaannya pada David. Sedangkan David yang mengetahui hal tersebut kemudian merasa senang. David tidak menyangka jika Amanda akan membuka hatinya untuk mencintai David. Tetapi David belum percaya sepenuhnya, ini membuat Amanda merasa sedih, dan akhirnya menyadarinya. Amanda akan berusaha untuk bisa mendapatkan perhatian dari David. Di sisi lain, Karina yang sedang dililit oleh pinjaman online merasa kesulitan mencari uang. Tetapi kemudian dia mendapatkan satu orang mau meminjamkan uangnya. Karina terpaksa menemui orang yang dahulu mencintai dirinya. Karina kemudian mengatakan jika dia memerlukan uang. Dari sinilah Karina bisa membayarkan hutang ke pinjaman online. Lalu apa yang akan terjadi pada episode kali ini? Apakah Abimana berhasil menemukan orang yang telah menghajar David? Dan apakah Kinanti akan mengetahui jika dirinya sedang dimanfaatkan oleh Radit? Abimana dan Kinanti akan mulai membangun rasa waspada. Apalagi beberapa hari belakangan, keluarga Argadana mengalami banyak halangan dan rintangan yang cukup dahsyat. Abimana pun waspada dengan Dharma yang sebelumnya menghajar David hingga babak belur. Di lain sisi, Abimana tak ingin keluarga Sudirja harus terkena getahnya terus-menerus setiap kalinya. Sementara itu, Radit sedang menghubungi Kinanti dan mengajak Kinanti meeting dan dia beralasan ingin membahas soal pekerjaan. Dalam intensi lainnya, Radit rupanya ingin memainkan Kinanti dan akan memperalatnya sebagai senjata melawan Abimana. Sebelumnya Radit mengirim anak buahnya untuk mencelakai Abimana, tapi mereka gagal dalam usaha mencelakai Abimana.
Atas kegagalan anak buahnya, maka Radit pun membuat cara yang lebih halus, yakni merencanakan soal pekerjaan dengan Abimana. Tapi, Radit rupanya memainkan kesempatan ini dengan memulai pendekatan dengan Kinanti dan akan bermain secara perlahan-lahan. Sementara itu, Amanda tampak baru saja mengungkapkan isi hatinya kepada David sehingga David sangat yakin dia bisa mendapatkan kembali Amanda. Di lain sisi, David cukup galau karena dia juga berhadapan dengan banyak musuh-musuhnya, termasuk Radit. Atas banyak masalah yang seringkali menghantui mereka, David bilang pada Abimana supaya lebih berhati-hati dengan Dharma. Dharma ingin membalas dendam atas masa lalu orang tuanya yang disingkirkan oleh ayah dari Tuan Muda Abimana. Nah, mau tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya dengan Tuan Muda Abimana dan keluarganya? Rahasia di balik sosok Raditya akhirnya terbongkar. Tuan Muda akhirnya mengetahui dengan pasti siapa sosok Raditya sebenarnya. Suami Kinanti ini tidak menyangka kalau Raditya yang selama ini menjalin kerjasama dengannya dan dianggap baik ternyata pelaku di balik semua masalah dalam hidupnya. Satu hal lagi yang membuat Abimana syok adalah ternyata Raditya atau Dharma ini merupakan kakak tirinya sendiri. Sebenarnya terungkapnya sosok asli Raditya sudah diketahui oleh David. Saat itu David bingung karena dirinya ditelepon oleh nomor Dharma tapi yang bersuara justru Raditya. Sama halnya dengan Abimana. Ketika mengetahui David sedang celaka dan nyaris terbakar, Tuan Muda mencoba menghubungi ponsel David yang justru dijawab oleh Raditya. Mendapati kenyataan seperti ini tentu saja membuat Abimana kaget sekaligus mencemaskan David. Di sisi lain Abimana pun mengkhawatirkan Oma Rima. Beruntung, setelah dikonfirmasi, Oma Rima berada dalam keadaan yang baik-baik saja karena memang Raditya tidak mencelakainya. Hanya saja teror terhadap rumah Abimana sempat membuat Oma Rima. Melalui panggilan telepon kekhawatiran Abimana atas keselamatan David dan Amanda pun berangsur hilang karena Raditya menjaminnya. Masih di adegan yang sama, Abimana kembali dikejutkan dengan pengakuan Raditya. Dengan sikap jantan Raditya memberitahu Abimana jika dirinya adalah Dharma, sosok yang dicari Abimana selama ini. Pengakuan jujur seorang Raditya alias Dharma ini tentu saja